Akulah kebangkitan dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini berada di gereja maupun siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat Radio Tegaraja FM dan lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Memasuki minggu kelima, minggu terakhir masa Prapaskah, gereja mengangkat tema dalam kitab suci seputar kematian dan kehidupan. Mari kita lihat bacaan-bacaan hari ini. Bacaan Injil, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Pesan Injil amat jelas. Pesannya apa? Di hadapan Yesus maut tidak berdaya. Itu pesannya. Karena kehadiran Yesus, kematian berubah menjadi kehidupan. Pertanyaan yang sering mengganggu. Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, apa mungkin zaman ini masih terjadikah? Apakah orang mati bisa dibangkitkan lagi dan kita saksikan di zaman ini? Jawabannya apa? Mengapa tidak? Ada banyak kematian dan ada pula banyak peristiwa kehidupan. Mungkin supaya kita lebih memahami, pagi ini saya akan menyampaikan dua pokok pemikiran yang diambil dari Injil. Yang pertama, kematian fisik, kematian badani, seperti yang dialami oleh Lazarus dalam Injil hari ini kita baca, kita dengar, sering terjadi bahkan tiap hari ada. 2 hari lalu kita masih menyaksikan saudara kita Yopi Kilangin dihantar ke gereja ini untuk misa requiem. Ini kematian fisik. Tetapi saat ini pastor mau menyampaikan bahwa ada sejenis kematian yang bukan hanya tiap hari terjadi, tapi tiap menit terjadi. Itulah kematian rohani. Mati rasa, mati semangat, mati cita-cita. Dan kalau ada kematian tiap hari, bahkan tiap detik, seperti disinyalir, maka sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk hadir. Sekali lagi, hadir sebagai pembawa kehidupan bagi siapa saja yang meninggal, khususnya mati kematian itu. Seperti Yesus membangkitkan orang yang mati, membangkitkan Lazarus, seperti itulah kita pengikutnya. Kita hadir untuk membawa kehidupan bagi saudara kita yang mati, khususnya mati rohani. Itu bacaan Injil. Bacaan pertama dan kedua memberikan persis nada yang sama, warna yang sama, semangat yang sama. Mari kita lihat bacaan pertama.
diambil dari nubuat Yehezkiel. Allah akan mengembuskan napas kehidupan bagi Israel. Ini warna bacaan pertama. Dan di sana tertulis, aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup. Roh Allah itu akan ditaruh di dalam kita sehingga kita yang mati menjadi hidup. Atau di bagian lain tertulis juga, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Bacaan pertama. Bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tadi kita dengar. Disebutkan tentang hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Mereka yang hidup di dalam roh, mereka tunduk di bawah bimbingan roh dan mereka hidup seperti Yesus. Sementara mereka yang hidup dalam daging berarti mereka memuaskan keinginan orang berdosa. Kehidupan menurut daging dan kehidupan menurut roh kadang kita lakoni setiap hari. Kita ke gereja, rasa-rasanya kita hidup di dalam roh. Keluar dari gereja, kita hidup di dalam daging. Nah, bacaan yang kedua ini Rasul Paulus bilang, tidak mungkin kamu melakoni dua hidup itu secara bersamaan karena akan saling meniadakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa pesan utama dari bacaan-bacaan hari ini untuk kita? Apa pesan? Pesannya jelas. Karena kematian terjadi setiap detik, karena kematian terjadi setiap hari, maka dibutuhkan figur-figur kehidupan, pembawa kehidupan. Itu pesannya, pesan sentral. Dan pesan ini saya ingin sampaikan lewat dua ilustrasi. Mohon untuk mendengar baik-baik. Ilustrasi yang pertama itu berkaitan dengan kematian rohani yang ada di Kombas-Kombas. Ada warga umat yang kelihatannya hidup, tapi sebetulnya dia sudah mati. Itulah mati rohani. Pernah dengar istilah kapal kayu? Kalau kamu ke pelabuhan, ada kapal barang, ada kapal kayu. Kapal barang itu masuk, dia storm. Dan setelah diisi, dia pergi, storm lagi. Dia kasih tahu, saya berangkat ya. Itu kapal penumpang umum. Kapal kayu, dia masuk tanpa storm. Dan dia pergi juga tanpa storm. Ada orang Katolik, umat Kombas, kapal kayu. Kapal putih datang. Berbondong-bondonglah orang datang, lalu mereka mulai terselip di rumah-rumah keluarga di Kombas-Kombas. No comment, tidak ada berita apapun, dan mereka tinggal di sana berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa melapor kepada pengurus Kombas. Itu kapal kayu. Dan setelah mungkin bosan atau urusan selesai, kapal putih berangkat, naik lagi dan pergi. Lagi-lagi tanpa berita. Ini jenis kematian rohani yang orang banyak tidak sadar. Nah, ada yang memang tidak pergi dan dia rupanya dapat pekerjaan dan dia menetap. Lagi-lagi tidak ada laporan kepada pengurus Kombas. Lalu apa yang terjadi? Sekarang ada pembaptisan. Waduh, ada salah satu syarat adalah surat dari ketua Kombas, pengurus Kombas.
Dia pergi ke pengurus Kombas. Pengurus Kombas bilang, siapa kau? Kau dari mana? Kami tidak tahu. Marah dia. Saya ini Katolik, keluarga saya Katolik, kami ini Katolik. Yo, kau Katolik, tapi siapa tahu bahwa kau Katolik? Dipaksalah pengurus Kombas agar anaknya ikut baptis. Sudahlah, ketua Kombas masih berbaik hati, jadi dengan berat tapi terpaksa dia membuat surat. Apa yang terjadi? Ada kematian. Lagi-lagi karena kematian mereka datang melapor. Ada warga meninggal. Kombas pengurusnya melihat daftar, yang mana ya? Tidak ada di daftar kami. Inilah fenomena kematian rohani. Tinggal di Kombas, lahir di Kombas, aktivitas di Kombas, dan mati pun di Kombas. Memaksa pengurus Kombas untuk mengurus dia yang sudah ada di peti, keluarganya mengurus dia, bawa ke depan ini. Tidak pernah hadir di Kombas, tidak pernah juga mungkin datang di gereja, tapi saat mati dipaksa untuk misa requiem. Umat sekalian, mohon maaf, tapi itulah jenis kematian rohani yang kadang kita tidak sadari. Kalau ada kematian rohani semacam ini, maka dibutuhkan figur Yesus, sosok Yesus. Siapa sosok Yesus? Ya jelas, pengurus Kombas. Kau datang lapor kepada pastor, lapor bahwa ada warga yang tidak aktif tapi memaksa diri untuk dilayani. Lapor. Siapa figur Yesus di Kombas? Ya warga pengurus Kombas yang lain yang masih waras. Anda adalah Yesus untuk membangkitkan saudaramu yang sudah mati rohani ini. Siapa figur Yesus? Ya pastor, ya dewan paroki. Anda adalah figur Yesus untuk membuat orang Katolik yang sudah mati ini, mati rasa, menjadi hidup kembali. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi yang kedua, itu berkaitan dengan pemerintahan kita. Ada kematian rohani di lingkungan pegawai pemerintah, dan itu bisa jadi bahkan memang terjadi di kabupaten kita Mimika. Saya berharap pokok ini diikuti oleh Bapak PLT Kabupaten Mimika. Pernah terjadi rolling jabatan di kabupaten ini. Orang semua senang karena dengan rolling jabatan ada udara baru masuk ke dalam tubuh ASN sehingga bisa ada semangat baru karena tenaga baru. Tapi apa yang terjadi setelah orang membaca hasil rolling jabatan itu? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Artinya seorang bos dia menjadi bawahan dan seorang bawahan naik jadi bos. Struktur kepangkatan dan golongan jadi chaos. Ini sadar atau tidak jenis kematian rohani yang ada di tubuh pemerintahan kita. Kalau umat mengikuti berita di media, ya, Komisi ASN pusat mensinyalir bahwa di Kabupaten Mimika cukup banyak posisi dan jabatan seorang pegawai tidak sesuai pangkat dan golongan. Ini kondisi kematian rohani. Bagaimana bisa sampai pusat turun tangan dan melihat bahwa di sini ada pegawai yang status tidak sesuai, kepangkatannya tidak sesuai dengan golongan. Dan mungkin umat lihat juga di media, kita baca bahwa Bapak PLT
Bupati Mimika yang saat ini bersama sekda dan jajarannya, mereka menyebut, dengar baik-baik, ada sekitar 400-an tenaga di beberapa OPD, di kelurahan-kelurahan, di kecamatan-kecamatan, posisi tidak sesuai dengan pangkat dan golongan. Oh my God, coba. Ini kabupaten ini. Dan ini yang terjadi. Sadar atau tidak, inilah kematian rohani di dalam tubuh pelayan yang ada di pemerintahan kita. Sehingga kita bisa menemukan bahwa seseorang dari golongan, katakanlah 4D, dia pembina Madya kalau tidak salah, ya, pembina Madya 4D. Itu pangkatnya lumayan tinggi, tapi dia dipimpin oleh seorang dari golongan 4A atau 4B, pembina tingkat 1. Ini kan tidak benar. Bagaimana pengurusan kepangkatan? Tidak mungkin yang rendah menandatangani urusan kepangkatan yang tinggi, sementara yang tinggi jadi bawahan dan yang bawahan naik jadi pemimpin. Ini sungguh kematian rohani yang tidak disadari dan berlangsung di kabupaten ini. Terhadap kondisi kematian rohani ini, tentu pemerintah daerah membutuhkan figur-figur Yesus untuk membawa kehidupan. Siapa? Siapa yang bisa menjadi figur pembawa kehidupan? Kita semua, warga kabupaten ini yang punya niat baik untuk pemerintahan di kabupaten ini. Bersuaralah, jangan omong di belakang-belakang. Omong secara resmi, lewat forum-forum resmi, entah kerukunan atau apapun, untuk menyuarakan bahwa ini situasi tidak sehat. Dan terhadap mereka yang terlanjur menempati sebuah posisi yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan, hari ini dari gereja katedral, saya pastormu, dan khusus kalau Anda itu orang Katolik, ayolah, sadar diri toh, legowo. Bila perlu engkau sendiri menghadap pimpinan dan katakan, minta maaf, saya golongannya rendah, dan persis saya membawai sekelompok orang yang golongannya tinggi. Bisakah diganti? Ada yang berani buat itu? Ada yang berani lakukan itu? Kalau ada, kau hebat. Kau hebat. Sadar diri bahwa engkau sedang menjalani sebuah kematian rohani, dan engkau menjadi seorang warga yang juga hadir sebagai pembawa kehidupan untuk membuat pemerintahan kabupaten kita menjadi lebih bagus. Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Yesus. Marilah kita berjuang dan berusaha agar kematian-kematian yang ada di kombas kita, ilustrasi pertama, dan kematian yang ada di instansi-instansi pemerintah, ilustrasi kedua, kita babat habis, karena kitalah agen-agen kehidupan, pengikut Yesus yang menyebarkan hanya berita kehidupan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.